السلام على المضلل بالغمامة السلام عليك مشفع بالقيامة السلام عليك مضلل بالغمامة السلام عليكم سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا بتنيات الوداع وجد الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا. Ada yang lebih 1 bulan, sebagian daerah di Malang 2 bulan. Kalau orang Aceh Maulid Nabi itu 4 bulan. Dan yang paling lama Maulid Nabi itu orang Banjar. Orang Banjar Maulid Nabi 11 bulan selain bulan Ramadan. Orang Banjar. Dan ini biasanya momen hari-hari sekarang ini peringatan Isra Mi'raj. Tapi di sini malah Maulid Nabi. Mengapa? Karena kalau acara Maulid Nabi Isra Mi'raj pasti include, pasti masuk di dalamnya. Nah, apa tujuan kita memperingati hari-hari besar Islam? Hari-hari besar Islam seperti Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Tahun Baru Islam kita rayakan. Ini ada pesan ya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, sampaikan peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Maksudnya apa? Para ulama ahli tafsir menerangkan bi ayyamin an'amallahu alaihim fiha, adakan peringatan tentang hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka pada hari-hari. Karena hari Maulid, Isra Mi'raj, kemudian Nuzulul Quran, Tahun Baru Islam, ini hari turunnya banyak kenikmatan yang begitu besar kepada kita, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita adakan peringatan. Enak dipegang ini. Kamu gak kelihatan orangnya. Nah, apa tujuan kita peringatan Maulid dan peringatan hari-hari besar Islam yang lain? Tujuannya kita agar mengetahui kebesaran baginda Rasulullah SAW. Kita setahun biasanya yang kita rayakan kelahirannya, kita adakan perayaan Maulid. Perjalanan yang sangat penting kita rayakan Isra Mi'raj. Turunnya Al-Quran kita rayakan Nuzulul Quran. Lalu Tahun Baru Islam kita rayakan Tahun Baru Islam. Ini mengapa dirayakan? Ini hari-hari penting. Dan sebenarnya hari-hari besar ya di dalam
Islam berkaitan dengan sejarah perjalanan baginda Rasulullah SAW itu bukan hanya ada 4, banyak. Karena dalam peristiwa kehidupan beliau ada yang namanya perang Khandaq, ada yang namanya Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, ada yang namanya Sulhul Hudaybiyah, ada yang namanya perang Uhud, ada yang namanya perang Badar, dan banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Ini diadakan peringatan penting agar kita mengetahui kebesaran baginda Rasulullah SAW. Ini contoh ya, contoh misalnya perang Badar. Perang Badar ini kalau di dalam Al-Quran disebut dengan Yaumul Furqan, hari di mana Allah membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Artinya bagaimana umat Islam oleh Allah diberi kemenangan dalam perang Badar semata-mata karena Islam itu benar, bukan karena menang dalam kalkulasi peperangan, bukan. Secara matematika mestinya kalah tapi menang. Ini perang Badar. Makanya para sahabat ahli Badar ini termasuk sahabat kaum elit di kalangan para sahabat. Sampai-sampai ada sholawat namanya sholawat Badar, karena para pengikut perang Badar dijamin masuk surga. Ini para pengikut perang Badar. Mengapa? Perang Badar ini perang yang begitu dahsyat. Mengapa dahsyat? Allah memberikan kemenangan kepada para sahabat, kepada umat Islam dalam kalkulasi yang tidak rasional. Mau berdiri ya, karena dari tadi duduk terus tak enak. Dalam perang Badar itu umat Islam pada waktu itu jumlah tentaranya 313, sementara orang kafir 1000. Berarti kalau 313 melawan 1000, tiap orang musuhnya berapa? 3 orang. Kamu sendirian ketemu orang kafir 3 orang, diajak gelut, diajak tengkar, berani apa enggak itu? Mikir-mikir. Tapi karena keimanannya kuat, dilawan. Karena orang itu tergantung keimanan. Ini dari segi jumlah, kuantitas sudah kalah, 313 melawan 1000. Persenjataannya juga kalah, perlengkapannya kalah. Para sahabat yang naik kuda hanya 1 orang, yang lain banyak jalan kaki. Sementara orang musyrik kendaraannya lengkap. Orang musyrik ini orang kafir ya, kafir Quraisy pada waktu itu, senjatanya lengkap, sementara umat Islam gak lengkap pada waktu itu. Seperti diterangkan di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, dalam kitab-kitab tafsir, dari 313 tentara yang bawa pedang itu cuma 8 orang. Pedang untuk perang itu pun yang tajam cuma 2, yang lain nggak tajam. Ini kalau bukan